Tanya gitu. Mereka bilang Alkitab katanya kitab cabul. Lalu kenapa Muhammad ada di sana? Kan lagi coli kan? Coba ngapain nabinya di kitab cabul? Kan lagi coli, lagi ngocok gitu kan? Nah itu sama aja itu loh. Jadi standar mereka itu memang nggak jelas. Ini ada bilang standar coli. Jorok nggak jorok? Iya, kamu coba melihatnya. Ini kita, ya, ini sini kita ada di kitab Any Arrow. Nah ini kita lagi ngapain coba di kitab Any Arrow? Kan jadi artisnya kan? Di Any Arrow di kita di kisah bokep itu. Nah, dia bilang Alkitab katanya kitab cabul bokep. Lalu Muhammad di sana, berarti kan Muhammad aktor bokep kan? Kan begitu. Tangkap nggak maksudnya? Gitu loh Nangkap. makanya. Jadi otaknya mereka itu memang itu tadi mencari pembenaran, mencari-cari mereka. Dasar otaknya itu nggak sehat. Ya, kan sama tadi kan dia bilang katanya Yesus adalah Isa. Lalu katanya Yesus punya anak. Loh, Isa aja nggak punya anak. Sejak kapan Isa punya anak coba? Berarti Al-Quran salah dong. Gitu. Al-Quran betul lah, yang betul mana katanya Yesus adalah Isa. Ya, kamu harus sekarang sangkal dulu bahwa Yesus bukan Isa. Kamu harus sangkal dulu, kan begitu kan? Baru kita bicara nih, Yesus yang mana nih yang punya anak, Yesus mana yang punya istri. Gitu. Dia harus dilurusin dulu nih. Makanya Muhammad si Nandar kemarin masuk sini begitu bilang Yesus apa bilang Yesus menikah. Yuk kita kasih belum ada yang bisa membantah kamu saja sudah keok nih. Al-Quran aja bilang Yesus nggak menikah. Berarti kamu menyangkal Al-Quran dong. Udah selesai. Baru ngasih judul saja sudah selesai. Si Nandar itu. Makanya nggak berani masuk ke Zoom saya kan. Kita tungguin 1 jam Tadi, nggak berani masuk. Shalom teman-teman semuanya, kita baru saja menyimak bagaimana Paulus menjawab teman-teman muslim yang memberikan pernyataan-pernyataan yang tidak bagus. Contohnya, uh, Alkitab itu memuat banyak sekali cerita tentang seksual, cerita-cerita dewasa suami istri. Jadi mereka menyimpulkan bahwa Alkitab adalah kitab cabul, kitab porno. Nah, teman-teman bisa menemukan itu di diskusi-diskusi Islam Kristen. Pasti ada teman-teman muslim yang iseng memberikan komentar seperti itu. Setelah itu, teman-teman muslim sering menyamakan Isa Al-Masih dan Tuhan Yesus ya. Lalu beberapa menuduh bahwa Tuhan Yesus itu sebetulnya memiliki istri dan memiliki anak. Sah-sah saja teman-teman memberikan tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi karena teman-teman sedang berhadapan sama orang Kristen, saran saya gunakan referensi-referensi yang orang Kristen percayai. Contohnya buku-buku Kristen yang ditulis oleh teolog-teolog Kristen. Nah, Alkitab itu adalah buku utama yang kami sering baca setiap hari, setiap malam. Gunakan buku-buku ini yang kami percayai. Jangan teman-teman menggunakan cerita-cerita dongeng yang mengatakan bahwa Yesus menikah dan segala macam. Jangan, karena hal-hal seperti itu tidak akan membuat kami terpengaruh ya. Karena menurut saya sebagai orang Kristen, iman kami itu tidak bisa diganggu dengan hal-hal seperti tadi. Ya kan? Jadi Paulus memberikan jawaban atau memberikan argumentasi yang bagus terkait pernyataan-pernyataan teman-teman muslim yang tidak benar tadi. Dia menjawabnya dengan baik. Tapi ada beberapa hal yang saya kurang setuju dari Bapak Paulus. Kata-katanya ya agak kurang enak kadang dengar. Ya kan? Nah, saran saya untuk teman-teman apologet Kristen, mari kita mempertanggungjawabkan iman kita. Sah-sah saja, tapi pertanggungjawaban yang kita berikan itu seharusnya dengan kata-kata yang sopan, kata-kata yang baik, yang memberkati orang yang mendengarkan. Saran saya seperti itu. Terserah teman-teman bisa menilai apa yang disampaikan oleh Paulus. Tapi saya sedikit kurang setuju dengan beberapa kalimat-kalimatnya, beberapa pernyataan-pernyataannya. Ya. Nah, untuk teman-teman muslim, mari kita belajar bersama dalam menggunakan media sosial, secara khusus YouTube. Kita bisa berargumentasi, tapi gunakan argumentasi yang baik. Nah, setelah itu, jangan saling menghujat. Jangan saling menghujat, supaya apa yang mau kita sampaikan itu
diterima dengan baik oleh para pendengar, ya kan? Para pendengar, supaya tidak terjadi saling sikut ya, saling menjawab tapi dengan nada-nada yang emosional, bahkan hujat, saling menghujat. Nah itu mari kita menghindari hal-hal seperti itu. Karena itu terkait tadi logikanya Polsang yang mengatakan bahwa kalau teman-teman tuduh Alkitab itu kitab porno, ya kan? Tapi kalian mengklaim bahwa Alkitab itu menubuatkan tentang Nabi Muhammad. Nah, kesimpulan yang Paulus sampaikan itu kesimpulan yang murni ketika dia melihat itu loh. Kalian mengatakan bahwa Alkitab itu kitab porno, tapi kok ada sosok yang sangat kalian kagumkan di dalam Alkitab. Nah, masuk akal argumentasi seperti itu, tapi saya secara pribadi tidak suka menggunakan argumentasi yang dilakukan oleh Paul Zhang. Itu nadanya itu ya sangat tidak enak di telinga. Karena itu mari kita yang menggunakan media sosial, kita harus bijak, ya kan? Kita harus bijak untuk memilah-milah kata, memilah-milah kalimat apa yang harus kita sampaikan, ya kan? Karena sangat berbahaya teman-teman dalam menggunakan media sosial itu. Sekian yang saya sampaikan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.